Halo anime lovers. Anime Assassination Classroom adalah anime yang sangat memberikan kita pelajaran tentang bagaimana hubungan antara guru dan murid seharusnya. Dan Animation akan merangkum beberapa hal yang menurut pribadi sangat bermakna di kehidupan kita semua. Dalam menjalani hidup, kalian pasti akan menemui situasi di mana pendapat kalian bertentangan dengan pendapat masyarakat. Saat itu terjadi, sebaiknya jangan menyalahkan masyarakat. Karena hal itu hanya akan menyia-nyiakan waktu kalian dan cukup katakan, beginilah hidup. Hadapilah rasa putus asa kalian, ungkap Koro Sensei di episode 22 season 2 ketika menghadapi murid-muridnya yang sedang kecewa dengan pandangan masyarakat terkait gurunya yang dianggap orang jahat. Sepenggal kalimat di atas merupakan salah satu kalimat yang Animation sukai. Ya, kalimat itu memberikan arti pada Animation bahwa masyarakat bebas memberikan komentar-komentar apapun kepada kita, entah itu buruk atau baik, yang jelas beginilah hidup. Lalu, bagaimana cara menanggapi komentar-komentar yang muncul pada kita? Ya, Animation harap kita memiliki jawaban masing-masing, karena Animation bukan guru, maka Animation tidak berhak untuk mencoba menggurui. Menurut Animation, anime Ansatsu Kyoushita atau Assassination Classroom ini memberikan pelajaran berharga buat kehidupan kita. Anime ini bercerita mengenai kehidupan sekolah anak SMP Kunugigaoka kelas 3E yang terbuang. Kelas mereka pun dibedakan dan dikucilkan dari sekolah utama yang berada di atas gunung. Di sekolah tersebut budaya membuli siswa yang berada di kelas E sangat ekstrim dan hal biasa. Sebab, mereka selalu dianggap bodoh daripada 4 kelas di atasnya dan siswa yang unggul sekali akan berada di kelas A. Pada akhirnya, muncul makhluk aneh berbentuk gurita yang mengklaim telah menghancurkan bulan hingga menjadi berbentuk bulan sabit. Makhluk itu pun akhirnya datang ke bumi dan mengancam akan menghancurkan bumi pada bulan Maret di tahun selanjutnya. Namun, makhluk itu melakukan negosiasi terhadap pemerintah Jepang untuk menunda memporak-porandakan bumi asalkan diberi izin untuk mengajar murid SMP Kunugigaoka. Akhirnya pemerintah Jepang menyetujui kesepakatan tersebut. Murid-murid di kelas 3E terkejut dengan hadirnya guru yang mirip gurita dengan semua kulit berwarna kuning itu. Mereka lebih kaget lagi karena pemerintah Jepang menyuruh untuk membunuh guru tersebut dengan imbalan 10 miliar yen. Pembunuhan yang ditujukan pada makhluk itu pun juga diizinkan olehnya. Guru mirip gurita itu diberi nama oleh muridnya dengan sebutan Koro Sensei. Setiap siswa diberikan senjata yang secara khusus hanya bisa membunuh Koro Sensei. Namun, setiap harinya, tak satu pun yang berhasil mengalahkan makhluk dengan kecepatan 20 mach tersebut. Menurut guru tersebut, para murid masih belum memiliki kemampuan yang mumpuni seperti kekuatan, kepercayaan diri, dan pengetahuan. Untuk mengembangkan kemampuan mereka, Koro Sensei pun memberikan pembelajaran dengan metode kelas pembunuhan. Para murid berlatih fisik, menggunakan pistol dan pisau bersama Karasuma yang menjabat Menteri Pertahanan sekaligus guru bantuan di kelas tersebut. Tidak hanya itu saja, para murid diberikan latihan mengenai strategi untuk mengalahkan guru berkulit kuning tersebut. Latihan demi latihan pun mereka lalui. Tidak hanya latihan fisik saja, latihan dalam belajar untuk mendapatkan nilai maksimal pun mereka lakukan. Koro Sensei akan memberikan reward berupa bisa menghancurkan kakinya dan kemudian membunuhnya bagi yang mendapatkan nilai tertinggi di setiap mata pelajaran. Karena hal ini,
Para murid pun termotivasi dengan giat belajar untuk UAS dan hasilnya ada 7 orang yang berhasil mendapatkan nilai. Menurut Animation, cara Koro Sensei dalam memberikan motivasi semangat belajar muridnya pun patut diacungi 4 jempol. Sebab, dengan cara-cara itu murid yang berada di kelas terbawah bisa memiliki semangat belajar yang tinggi. Mereka juga berani membuat perjudian kepada kelas A untuk mendapatkan nilai tertinggi paling banyak. Yang mereka taruhkan adalah masing-masing kelas berhak memilih satu keinginan. Alhasil, mereka memenangkan taruhan dengan skor 3-2 dengan nilai tertinggi IPA, Bahasa Inggris, dan IPS. Semangat mendapatkan uang 10 miliar yen membuat para murid menjadi lebih kreatif dalam memikirkan strategi pembunuhan terhadap gurunya. Banyak variasi tata cara membunuh guru tersebut yaitu diperlihatkan ketika para murid SMP Kunugigaoka sedang berlibur di salah satu kota di Jepang. Mereka masing-masing kelompok pun membuat janji kepada gurunya untuk melangsungkan rencana pembunuhan. Meskipun semuanya gagal, tapi guru berkulit kuning itu sangat memberi apresiasi karena semangatnya mereka dalam menentukan strategi sangat hebat. Ada satu tokoh bernama Akabane Karma. Ia sebenarnya adalah murid yang sangat pintar di antara teman-teman kelas E yang kebetulan ia membuat ulah dan dijebloskan ke kelas E sebagai hukumannya. Suatu ketika ia tidak mendapatkan nilai yang baik. Karena ia sangat meremehkan sesuatulah dan akibatnya ia terjebak dalam sikap belagu miliknya. Maka, Koro Sensei datang menemuinya, ia memberikan ceramah yang panjang lebar kepada Karma. Yang pada intinya sebagai manusia harus belajar dari kegagalan dan rendah hati untuk mendapatkan hasil yang maksimal. Terbukti, pada akhir episode ia mendapatkan peringkat 1 siswa terpintar di SMP Kunugigaoka. Yang Animation sukai dan kebetulan diamini oleh Koro Sensei adalah para murid tidak pernah menyerah dalam melakukan pembunuhan untuk gurunya. Meskipun beraneka strategi telah gagal, mereka selalu mencoba mencari strategi terbaru untuk dapat mengalahkan guru itu. Koro Sensei pun takjub dengan semangat juang tiada henti untuk membunuh dirinya. Tidak hanya untuk membunuh dirinya, semangatnya pun juga disalurkan untuk mendapatkan nilai yang baik. Tidak hanya mengenai alur cerita di anime ini Animation belajar, melainkan dari beberapa tokoh dalam berinteraksi pun Animation juga bisa belajar. Sebab, ada beberapa kata nasihat yang dapat menggugah hati Animation. Seperti di awal yang kalimatnya hampir seperti itu. Nama yang diberikan orang tuamu, sebenarnya memang tak memiliki arti besar. Yang lebih penting adalah dengan nama itu apakah yang bisa diapai? Nama tak menentukan takdir seseorang. Nama hanyalah jejak kaki yang tertinggal dalam kehidupan kita, ucap Koro Sensei kepada muridnya yang diberi nama Justice oleh orang tuanya yang sangat prihatin atas namanya. Namun, guru itu pun memberikan sebuah pemahaman kepada muridnya untuk mencintai namanya. Karena kelas 3E adalah kelas pembunuhan, guru tersebut menganalogikan jika Justice dapat membunuhnya maka media massa akan memberitakannya, seperti namanya, ia sangat Justice melindungi bumi. Memang orang tua memberi kita nama adalah untuk kebaikan. Sebuah nama tidak bisa menentukan takdir. Takdir sudah ditentukan oleh Tuhan, yang bisa kita rubah ialah nasib. Ketika kita berusaha dengan tekun dan keras, maka hasil tidak akan mengkhianati. Dari anime ini, Animation mencoba belajar, oh jadi begini ya, nama itu seperti jejak kaki orang tua kita. Ya sudah, Animation cukup tahu aja arti nama Animation siapa, artinya apa, dan mengapa diberikan nama itu, selebihnya yang melawan nasib Animation yang tentukan sendiri. Kegagalan juga merupakan bagian dari proses pengembangan, ungkap Itona Horibe.
Salah satu murid dari siswa kelas 3E menurut animation ini adalah kata-kata yang klasik, namun, kita sering lupa dengan kata-kata mutiara tersebut. Kadang ketika kita gagal, kita selalu menyerah, kita merasa bahwa perjuangan kita sudah maksimal, namun hasilnya gagal. Ketika konten animation ini berhasil, animation abadikan dan publikasikan pada kalian, animation akan merasa berhasil. Sebab, berbagai tantangan seperti malas, tidak mau riset, dan tidak mau menonton anime ini sebelumnya sudah animation lewati, sehingga animation berusaha untuk bisa membuat pandangan animation mengenai anime ini. Meskipun animation berhasil mendokumentasikannya, bukan berarti animation berhasil. Animation kembali tertantang untuk membuat lagi. Memang benar, sehebat apapun itu kemampuanmu, di dunia ini akan selalu ada orang yang kemampuannya lebih baik darimu, ungkap Koro Sensei. Setelah animation berhasil memperlihatkan konten ini pada kalian, animation tidak boleh merasa puas. Misal ada yang memberikan nilai positif pada konten animation, itu hanya sebagai pujian, meskipun tidak ada yang respon pada konten animation. Ya, tidak apa-apa, tapi animation tidak boleh berbangga pada pujian yang Anda berikan pada konten ini, sebab masih banyak yang hebat dari animation dalam bidang hal ini. Mungkin dalam bidang lain pun tetap sama, tetap akan dan masih ada yang lebih baik daripada kita. Animation memang orang yang suka mendengar dan berbagi ilmu. Seperti petuah yang dikatakan Koro Sensei, dengan mengajarkan orang lain, kau bisa memperdalam ilmu pengetahuanmu sendiri. Menurut animation kalimat ini benar, sebab animation dulu sewaktu SMA sering berbagi ilmu tentang pelajaran matematika kepada teman animation. Karena memberikan ilmu itu, animation merasa menjadi lebih mudah ingat rumus-rumus matematika. Seperti di anime ini, para murid juga diwajibkan mengajar oleh Koro Sensei mata pelajaran yang dikuasai oleh mereka. Dengan hal ini, kemampuan mengingat mereka menjadi selangkah lebih baik daripada memiliki ilmu tapi untuk diri sendiri. Ryo Nakamura pernah berkata, semuanya punya alasan dan cara tersendiri untuk mengungkapkan perasaan. Setiap orang memiliki kemampuan yang berbeda-beda. Terkadang kita selalu menghakimi seseorang karena mereka memiliki pemikiran yang berbeda. Lebih mudahnya, animation memberi contoh untuk mengungkapkan rasa cinta kepada seseorang. Kita pasti memiliki cara yang berbeda-beda. Ada yang arogan, ada yang puitis, dan ada juga yang memakai bahasa tersirat. Namun, yang perlu diperhatikan dalam hal komunikasi, masing-masing orang juga memiliki pemaknaan yang berbeda-beda dalam bahasa. Kita tak boleh egois dalam mengutarakan pendapat kita. Kita juga harus memperhatikan lawan bicara kita memahami apa kata kita atau tidak. Dan yang terakhir dan terpenting seperti Koro Sensei katakan, semua hubungan yang kita dapatkan di dunia ini, bisa kita jadikan pelajaran. Dimanapun dan kapanpun, jangan menganggap interaksi kita kepada orang lain yang berhubungan dengan berbagi ilmu untuk dibuang mentah-mentah. Perlu disaring terlebih dahulu, mana yang baik dan yang buruk untuk kita. Lebih baik, ambil hal yang baik dan yang buruk dibuang saja. Belajar itu tidak hanya berfokus pada di sekolah, namun, belajar di kehidupan sosial juga bisa. Ya, inilah menurut animation, mengapa kita disebut makhluk sosial. Menjadi seorang yang suka mendengar dan berbagi, mengambil pelajaran dari interaksi sosial sangatlah animation sukai. Kita bisa menambah relasi, menambah ilmu, dan mencurahkan isi hati. Seperti yang animation katakan ini, belajar tidak hanya di sekolah, melainkan dimanapun kita harus tetap belajar.
Sebab ilmu itu akan datang ketika kita membuka diri dengan kerendah hatian. Maka, Anime Nation menganjurkan kalian untuk menonton anime Ansatsu Kyoshitsu yang mendasari diri Anime Nation untuk membuat pandangan Anime Nation tentang anime ini. Anime Nation rasa tidak akan sia-sia kalian menonton anime ini, selain menyuguhkan aksi yang menarik, juga menghasilkan ilmu yang berharga. Bagi kalian yang suka dengan konten ini, silahkan tekan tombol like dan bagikan kepada teman kalian ya. Jangan lupa berikan absen kalian di kolom komentar. Sekian dari Anime Nation Classroom, sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.